Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacalah bahan Alkitab dari Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, 1 Petrus 1 ayat 21. Penjabaran materi bab 4, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Pendahuluan. Makna iman dan harapan. Memiliki iman dan harapan. Dampak hidup iman dan harapan. Rangkuman. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Manusia beragama diharapkan memiliki iman yang teguh supaya mampu mewujudkan imannya dalam sikap hidup sehari-hari. Namun dalam kehidupannya terkadang kita menyaksikan orang yang menunjukkan sikap hidup yang berlawanan dengan ajaran agamanya. Beragama dan beriman adalah dua unsur yang saling berkaitan tetapi berbeda. Dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 tertulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman harus mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Manusia beragama belum tentu beriman. Seseorang dapat memeluk agama tertentu dan tertulis di KTP maupun dokumen lainnya, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran imannya. Hal itu menunjukkan bahwa beragama tidak selalu sejalan dengan beriman. Idealnya, manusia beragama haruslah beriman. Coba kalian cermati gambar di samping. Ada sebuah perahu dengan sebuah dayung. Dapatkah kalian sebutkan apa fungsi dari dayung tersebut? Ya, dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Fungsi iman dan pengharapan diibaratkan seperti dayung dan perahu. Jadi jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan jalan. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai atau danau dan pada akhirnya dapat terdampar ataupun tenggelam. Begitu juga kehidupan. Jika tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Apakah kamu dapat menjelaskan menurut pikiran dan pengalaman kamu apa itu iman dan apa itu pengharapan? Siapakah tokoh dalam Alkitab yang dapat kamu teladani ketika membahas mengenai iman dan pengharapan? Menurut saya, iman adalah titik.
sedangkan pengharapan adalah titik 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 titik. Tokoh Alkitab yang dapat saya jadikan teladan iman dan pengharapan adalah 1. Titik titik titik. Alasannya titik 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 titik. 2. Titik 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 titik. Alasannya titik 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 titik. 3. Titik 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 titik. Alasannya titik 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 titik. Kamu dapat menyebutkan lebih dari 2 atau 3 orang tokoh, dan kemungkinan ada teman yang memilih tokoh yang sama dengan kamu, tentu dengan alasan masing-masing. Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Beriman berarti kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Menurut Nitrik dan Bolan, beriman berarti mengenal dan mengetahui tentang Allah yang telah membebaskan, memerdekakan manusia melalui Yesus Kristus. Beriman berarti mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu kamu dipanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran dan perkataan dan perbuatan. Adapun kata pengharapan juga tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Tiap orang mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati yang telah ditanamkan dalam setiap hati manusia. Harapan ini adalah suatu keinginan hati berdasarkan iman. Tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dan kesulitan hidup, karena berharap akan kehidupan kekal di surga. Pengharapan akan orang Kristen bukan hanya di masa kini saja, tetapi juga bagi masa depan yang lebih baik, bagi kehidupan kekal di surga. Bagi orang Kristen, iman dan pengharapan terarah pada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kamu percaya pada Allah dalam Yesus Kristus dan menaruh pengharapan akan janjinya, yaitu menyelamatkan, memerdekakan, serta menyertai hidup kamu selalu. Ada 3 tokoh dalam kitab Daniel yang memiliki iman dan pengharapan. Mereka adalah Sadrak, Meshach, dan Abednego. Suatu ketika Raja Nebukadnezar minta kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang baik dan memahami berbagai hikmat dan berpengetahuan luas. Ia ingin orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istananya.
mereka akan diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Suatu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas. Di hari pentahbisan patung tersebut, Raja mengundang para pejabat kerajaan untuk hadir, termasuk di antara mereka Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu Raja mengeluarkan titah untuk sujud menyembah. Apakah titah ini sulit untuk dilakukan? Tidak, bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah Israel, karena mereka sudah terbiasa sujud menyembah kepada patung. Tetapi sangat sulit bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bila mereka menyembah, mereka telah melanggar perintah Allah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya atau patung. Bila mereka tidak menyembah patung tersebut, hukuman matilah yang akan mereka terima. Jika kamu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego, mana yang akan kamu pilih? Apa sulitnya untuk sujud? Tidak ada yang sulit, bukan? Sebenarnya mereka tinggal berlutut lalu sujud satu kali dan semuanya sudah beres. Karir mereka di dalam kerajaan Babel pun tetap terjaga. Lagi pula, bukankah mereka dapat memohon ampun kepada Allah setelah itu? Karena pastilah Allah mengerti situasi yang sedang mereka hadapi. Tapi bukan jalan ini yang mereka ambil. Sadrah, Mesah, dan Abednego lebih memilih untuk tidak menyembah patung. Sebenarnya Raja menyukai tiga orang muda ini. Mereka nampak berbeda dari pemuda lainnya. Mereka memiliki iman, percaya, dan pengharapan yang teguh. Raja masih memberi kesempatan sekali lagi pada mereka untuk menyembah patung agar mendapatkan pengampunan. Tetapi mereka tetap teguh memegang imannya. Terhadap kesempatan yang diberikan Raja kepada mereka, maka mereka pun menjawab Raja, "Jika Allah kami yang kami puja dan kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Mendengar jawaban mereka, Raja melipat gandakan hukuman mereka. Ia minta supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Menghadapi hukuman mati, iman mereka tetap teguh, pengharapan mereka semakin kuat kepada Allah penyelamatnya. Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang menyala-nyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh? Iman dan pengharapan tidak secara otomatis bertumbuh. Laksana tumbuhan yang membutuhkan pupuk untuk bertumbuh, yaitu ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Mintalah Roh Kudus membantu menerangi akal budi kamu supaya dapat memahami isi Alkitab dengan baik. Kamu membutuhkan bimbingan dalam memahami isi Alkitab. Kamu dapat membaca Alkitab secara pribadi dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab. Kamu dapat minta bimbingan dari pendeta, majelis jemaat, ataupun orang tua kamu. Banyak tanda-tanda yang kita dapat jumpai di sepanjang Alkitab
tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan, sanggup bertahan dalam penderitaan, berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh. Tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, tidak mengenal putus asa, berpegang teguh pada janji Allah. Nabi Yeremia menulis, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Sedangkan Nabi Yesaya menulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat kita. Apakah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya? Tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, memperoleh pertolongannya, memperoleh pembelaan Allah, memperoleh berkat-berkatnya, memiliki jaminan hidup kekal, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, akan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah beriman dan berpengharapan. Iman dan pengharapan laksana mesin yang akan menghidupkan perjalanan hidup kamu. Supaya kamu bertumbuh dalam iman dan pengharapan, maka kamu membutuhkan bimbingan dan arahan dari Allah melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita menutup dengan doa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa